Kembali lagi di Yusan Academy. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa cara untuk membandingkan objek di JavaScript. Kenapa saya bilang banyak cara? Karena ini bisa kita buat kondisinya berdasarkan dari jenis data dan variasi dari objek yang akan kita bandingkan. Dan langsung saja mari kita lakukan. Untuk semua step di video ini akan kami bahas di CodePen. Nah, kita mulai dari ini, operator di JavaScript yang memang didedikasikan khusus untuk perbandingan dua buah variabel. Yaitu ada double equal ataupun triple equal. Masing-masing memiliki perbedaan ya. Untuk double equal adalah membedakan akan mengecek berdasarkan value dari dua variabel. Dan untuk triple equal, mengecek berdasarkan value sekaligus tipe datanya. Untuk gampangnya sebagai berikut, di sini saya memiliki dua buah variabel. Yang pertama, A dengan value-nya 1 number ya, dan kedua B dengan value-nya 1 tapi dalam bentuk string. Kita coba pertama dengan double equal, ya ini A sama dengan B seperti ini. Dan tampilkan hasilnya. Sorry, ini seharusnya di bagian JS ini. Tidak tercopy di sini. Dan ini kita minimize untuk HTML dan CSS-nya dan cek konsol untuk hasilnya. Didapatkan hasilnya true dengan double equal. Tapi jika kita menggunakan triple equal, maka hasilnya false. Pertama karena A dan B value-nya sama ya, 1, tapi tipe datanya berbeda, A number dan B string. Jika kita ubah seperti ini, maka jika triple equal menghasilkan nilai true. Tapi sayangnya ini tidak berlaku untuk objek. Sebagai contoh, di sini saya A.A.1 dan B.A1. Jika dilihat sekelas sama ya, tapi jika kita menggunakan equal seperti ini, false semua. Karena dalam JavaScript beda deklarasi seperti ini, maka beda alokasi di memori. Sehingga semua yang kita deklarasikan akan dianggap false. Kecuali jika kita deklarasi A sama dengan objek ini dan B sama dengan A, maka dia akan menghasilkan true. Karena pengalokasian di memori itu sama. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa membandingkan dua belah objek di JavaScript? Di samping itu, JavaScript juga memiliki object.isFunction yang kegunaannya sama untuk membandingkan dua value apakah sama atau tidak. Untuk penggunaannya seperti ini, object.is dengan argumennya pertama value 1 dan value 2. Langsung aja kita coba ya. Sebagai contoh di sini saya memiliki untuk 1 number dan 1 string. Ini agar tidak membingungkan, saya komen saja biar nggak tampil di konsol. Dan hasilnya adalah false. Ya, berarti ini mengecek berdasarkan type of-nya juga, tipe datanya. Ini kan number dan ini string berbeda. Nah, alasan adanya objek is ini pertama karena ini. Jika kita melakukan perbandingan dua value, yaitu 0 sama dengan min 0. Coba tebak apa hasilnya. Dan ternyata hasilnya itu adalah true. Padahal ini nggak nyata. Min 0 itu tidak ada. Nah, tapi jika digunakan object is untuk perbandingan value-nya, ini min 0 dan 0. Hasilnya false, ini lebih manusiawi. Berarti ini satu level di atas triple equal ya. Dan ternyata setelah kita bongkar apa isi dalam object is itu, seperti ini. Ini bisa kita lihat di developer.mozilla.org. Searching aja object is.
Ini dia polyfill-nya. Dia menggunakan metode yang sama dengan triple equal dengan beberapa tambahan di bawah ini untuk mengecek angka-angka tadi yang tidak masuk akal ketika kita bandingkan. Nah, yang jadi topik kali ini, apakah mungkin objek is tadi digunakan untuk perbandingan dua objek di JavaScript? Di sini saya sudah menyiapkan dua variabel AA dan AB dengan value yang sama ya. Dan kita coba saja di sini. Dan ternyata false. Berarti ini tidak support untuk perbandingan objek di JavaScript. Untuk pemecahan pertama di sini kita bisa menggunakan JSON Stringify. JSON Stringify ditujukan untuk mengkonversi dari buah objek maupun array menjadi string. Sehingga dengan tipe data yang berubah jadi string tersebut kita bisa menggunakan double equal, triple equal maupun object.is yang sudah kita coba tadi. Langsung saja kita kembali ke CodePen. Di sini dari dua variabel yang sudah kita punya, kita konversi terlebih dahulu menjadi string. Saya buat konstruksi baru dengan nama AASTR, dan untuk memanggil stringify, JSON.stringify seperti ini. Argumennya adalah objek atau array yang dimaksud. Lakukan hal sama untuk AB. Dan kita dapatkan dua value ini, kita coba saja di konsol untuk memastikan sudah menjadi string. AASTR. Dan sudah menjadi string. Untuk kemudian kita bandingkan menggunakan langsung objek is saja ya. Tidak usah, sepertinya triple equal saja. AASTR sama dengan BSTR. Kita masukkan ke console log. Dan hasilnya adalah true. Tapi di sini ada banyak sekali kelemahan. Pertama, jika urutan key-nya tidak sama. Semisal di sini kan name dulu baru number, tapi di AB kita switch. Number dulu baru name. Dan hasilnya false. Solusinya adalah sebelum kita buat jadi string, membuat sebuah function agar ini diurutkan berdasarkan ketentuan tertentu. Semisal berdasarkan abjad, bisa dari awal, dari akhir, dari A atau dari Z, dan lain sebagainya. Baru setelah urutan key-nya sama, kita convert jadi string dan melakukan langkah yang sama seperti ini. Nah, agar mudah di sini saya buat function baru. Function baru pertama untuk eksekusi ini dulu saja. Maksudnya namanya object compare, obj compare dengan dua argumen A dan B masing-masing adalah sebuah objek. Ini saya masukkan ke dalam sini. Karena tidak dipakai ini saya komen saja. Kenapa tidak saya hapus nanti agar bisa dibaca kalian jika ingin mengakses CodePen ini. Nah, ini kita kembalikan dulu value-nya agar sama. Seperti ini. Dan mari kita cek di konsol. AA dan AB. Kita pastikan dulu ini true agar bisa lanjut ke tab berikutnya. Oh ya, sorry, return-nya tuh harusnya ini. Return. Oke, sudah true. Untuk memastikan string-nya tuh sama, ini kita trim saja seperti ini.
Trim itu menghapus spasi-spasi, sehingga jika spasinya hilang, maka jika ada kelebihan spasi, maka hilang juga. Semuanya dianggap hilang. Wait, katanya ngambil trimnya tuh nggak seperti ini ya. Dot trim kalau nggak salah. Coba kita dot trim dulu. Ya, seperti ini. Oke, kita mulai dari sini dulu. Kemudian kita buat, sebelum konversi ke string, di sini kita buat function tambahan agar key-nya ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Dalam kasus ini kita buat sesuai dengan urutan abjad dari A ke Z. Nah, rencana kita adalah mengurutkan objek ini key-nya berdasarkan alfabet. Jika ini number name, seharusnya menjadi name number, dan bagian bawah ini sudah sesuai, jadi tidak perlu di sorting. Untuk itu kita memerlukan dua function dari JS. Pertama, object keys untuk mendapatkan key-nya, karena nanti kita akan menggunakan sort. Sort ini dikombinasikan dengan object keys. Karena sort itu fungsinya adalah mengurutkan array berdasarkan AZ ataupun ZA. Atau bebas tergantung dari kondisional di bagian sini, return ininya. Setelah diurutkan, kita mendapatkan key yang terurut. Berikutnya adalah kita generate objek baru menggunakan reduce. Yuk, langsung kita buat baris-barisnya. Saya letakkan sebelum stringify ya, berarti ada di sini. Untuk menyimpan objek yang baru yang sudah disortir value-nya, saya beri nama sort saja. Dengan objek keys kita dapatkan seluruh key-nya dari A dulu, kemudian di sort. Ini defaultnya berdasarkan AZ. Setelah di sort, dilakukan reducing. Reduce dengan callback and dan key. Terus saya save dulu agar auto rapi. Ya, seperti ini. Dalam reduce ini saya buat objek baru and key sama dengan a.key, dan saya return n untuk mendapatkan objek baru di sini. Sebelum masuk ke bagian sini, kita coba konsol saja di return console di sini. Return a sort. Di sini kan aslinya number dan name, seharusnya menghasilkan name number, dan ini sudah terurut. Kita lakukan hal yang sama untuk bsort. Ini nanti bisa dibuat function sendiri agar lebih ringkas. Bsort ini diganti b. Ini juga sudah beres. Dan bagian ini astr dan bstr-nya kita ganti di bagian stringify-nya. Sort dan bsort. Dan sudah true. Tentu ini bukan pemecahan masalahnya, karena jika kita buat baru di sini, sebagai contoh, hello, kemudian value-nya makan, anu saja, books misalnya, dan ini ada title, titelnya A saja beringkas, kemudian ID-nya misal 1. Kita bikin yang sama saja. 1, tapi title dan ID-nya kita switch. Ya, tidak berurutan. Tapi sama value-nya. Seperti ini. Maka responnya false. Ada satu solusi, yaitu dengan menggunakan cara yang sama. Menggunakan cara yang sama seperti ini. Yaitu dengan pengecekan terlebih dahulu. Semisal n-key ini ya, sudah ketemu. Misal ini, ketemu number, dan type of-nya ini bukan objek, maka lanjut. Tapi jika type-nya objek,
maka dia akan kembali lagi eksekusi objek compare ini. Tapi itu kayaknya terlalu panjang. Bagaimana kalau kita coba third party, apa yang bisa dia lakukan? Tapi, hey, sebelum kita membuat yang lebih perfect dan lebih rumit lagi, kita cek third party, dan yang terkenal tuh ada yang namanya Lodash. Fitur yang kita gunakan untuk komparasi ini namanya adalah isEqual. Ada dua sih, pertama isEqual biasa, dan kedua ada isEqual deep. isEqual deep tuh pengecekan lebih dalam, cocok untuk objek dengan banyak properti dalamnya, banyak children, dan lain sebagainya. Di sini langsung saja kita tes menggunakan runkit. Kalian bisa akses di npm.runkit.com/lodash. Penggunaannya juga cukup gampang. Tinggal import isEqual secara direct ya. Di sini saya require-nya lodash/isEqual. Penggunaannya sama seperti objek is tadi. Argumen pertama adalah value pertama dan argumen kedua adalah value kedua. Untuk contoh di sini saya memiliki 12 objek yang sama persis dengan urutan key yang dibedakan. Untuk variabel A, deskripsinya seperti ini. B saya buat sama, hanya saja saya switch untuk urutannya. Class pertama dan name di akhir. Dan kita lihat hasilnya di isEqual. Sebelumnya kita baca dokumentasinya dulu untuk cara penggunaannya. Yap, seperti ini. Jadi langsung bisa kita konsol hasilnya. Run dan didapatkan hasilnya true. Berikutnya kita akan coba membandingkan data yang lebih rumit ya untuk JSON-nya. Di sini saya ada sampel dari opensource.adobe.com. Untuk saya gunakan sebagai sampel perbandingan variabel A dan B. Masih menggunakan isEqual dan hasilnya adalah true. Kita coba geser-geser untuk beberapa properti di dalam lagi. Sebagai contoh di sini di bagian toppingnya. Nah, sampai tahap ini isEqual tidak bisa mendeteksi bahwa kedua variabel ini memiliki value yang sama. Sebelum kita tutup video ini, yuk kita bongkar dulu bagaimana Lodash bisa membandingkan dua objek yang dijadikan argumen di function isEqual tadi. Silakan masuk ke github.com, kemudian search Lodash. Seharusnya masuk ke hasil pencarian pertama, karena dia cukup populer. Ini Lodash/Lodash. Dan kita tadi memanggil equal. Nih, langsung buka new tab. Dan ternyata di dalamnya import modul base isEqual ada di directory.internals. Base isEqual, nah ini dia. Base equal sendiri import modul base isEqual deep. Dia masih satu level directory. Untuk isi dari base isEqual adalah sama seperti yang pertama kita buat tadi, yaitu kombinasi dari double equal dan triple equal mark. Nah, disinilah di base isEqual deep ini lebih detail lagi ya, karena dia ada equal untuk array, equal untuk tag, object, tag, dan lain sebagainya. Ini kita fokus saja ke bagian equal objeknya, masih di satu directory yaitu internals. Dan ini adalah core di mana Lodash bisa membandingkan dua buah value objek untuk menentukan apakah sama atau tidak. Untuk linknya akan saya lampirkan di bagian deskripsi.